إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya memberikan kita kenikmatan yang sangat banyak dari hari ke hari, hingga saat ini pun kita masih mendapatkan karunia nikmat darinya berupa nikmat sempat, sehat, dan yang terutama nikmat iman yang selalu kita harapkan akan bertambah dan bertambah setiap harinya, sehingga kita bisa menjalankan semua kewajiban kita sebagai hambanya tanpa sedikit pun keraguan bahwa semua yang telah diperintahkannya wajib untuk kita laksanakan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Amin. Masyiral muslimin rahimakumullah. Tak satu pun manusia yang tidak suka terhadap harta. Tiada seorang pun Bani Adam yang tidak senang jika rezekinya melimpah. Tiada seorang insan pun yang tidak gembira bila kekayaannya semakin bertambah. Allah yang Maha Mengetahui telah menguraikan jadi diri makhluk yang bernama manusia dalam firman-Nya Quran surat Al-Fajr ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Yang artinya, dan kalian mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Quran surat Al-Fajr ayat 20. Cinta harta dan dunia adalah sifat dasar manusia, dan yang menjadi pembeda adalah keimanan dan ketakwaan yang tersimpan dalam dada. Seberapa jauh bisa mengendalikan diri dalam mencarinya, seberapa kuat bisa memimpin diri dalam memperolehnya. Ironis, banyak manusia mengadu nasib demi mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan cara semaunya, tanpa peduli apakah cara itu mengundang murka Allah atau tidak. Sebagian orang meminta harta kepada penunggu pohon yang dianggap keramat. Tidak sedikit manusia yang mengaku muslim mengumpulkan kekayaan dengan memuja dan meyakini jimat-jimat. Alhamdulillah mendzalik. Di sisi lain, banyak juga kaum muslimin berbaju Islam
tetapi prinsip hidupnya adalah ideologi komunis, yaitu tujuan menghalalkan segala cara, yang penting menghasilkan banyak uang. Cara apapun boleh dan pasti akan ditempuh, meskipun harus menghisap darah saudaranya dengan berbagai praktek riba, renten, dan berternak uang. Mereka menari-nari di atas penderitaan orang lain, bahkan gembira berenang dalam sungai darah makhluk sejenisnya. Demi Allah, harta yang diperoleh dengan cara-cara tersebut tidak akan pernah diberkahi, bahkan tidak akan bisa memberikan kebahagiaan hakiki bagi pemiliknya di dunia sampai di akhirat. Sebaliknya, harta-harta itu justru sangat berpotensi mendatangkan siksa dan petaka yang tiada terhentikan. Semoga kita senantiasa dalam penjagaan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di waktu yang sama, ternyata Allah, Zat yang Maha Pemberi rezeki segenap makhluknya, telah memberikan kunci pengunjang rezeki. Ini salah satu yang saya ambil temanya adalah istighfar, kunci rezeki yang terlupakan. Kunci ini banyak dilalaikan manusia, jangankan oleh orang yang tidak mengetahuinya, orang yang mengetahuinya pun kadang meremehkannya. Cara dan kunci yang teramat mudah dengan keampuhan tiada tara melalui lisan nabinya Nuh alaihissalam kepada kaumnya diabadikan dalam firman Allah dalam Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Yang artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabb kalian, karena sesungguhnya Dia adalah Zat Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepada kalian dengan lebat, dan membanyakan harta dan anak-anak kalian, dan mengadakan untuk kalian kebun-kebun, serta mengadakan pula di dalamnya untuk kalian sungai-sungai. Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12. Sebagian salaf orang-orang terdahulu memberikan teladan dalam pengamalan ayat yang mulia ini. Dikisahkan bahwa Imam Hasan al-Basri, salah satu imam besar, ketika beliau rahimahullah didatangi oleh seorang lelaki dan mengeluhkan paceklik serta kemarau yang panjang, kemudian beliau rahimahullah menasihatkan agar beristighfar dan memohon ampunan atas dosa-dosanya. Di lain waktu, kemudian datang lagi orang lain seraya mengeluhkan dengan keluhan yang berbeda, yaitu kefakiran serta kemelaratannya. Lalu beliau pun menasihatkan agar beristighfar dan memohon ampunan atas dosa-dosanya. Ada lagi pernah datang orang yang lain pula seraya mengeluh karena belum dikaruniai anak dan keturunan. Maka beliau pun menasihatkan agar beristighfar dan memohon ampunan atas dosa-dosanya. Juga datang orang yang lain seraya mengeluhkan kegagalan pertaniannya. Beliau pun menasihatkan agar beristighfar dan memohon ampunan atas dosa-dosanya. Jadi dari beberapa masalah, beliau hanya menyarankan untuk beristighfar dan memohon ampun. Akhirnya beliau pun ditanya,
Kenapa setiap orang yang kepada Anda mengeluhkan keadaannya, Anda selalu menasihati agar mereka memperbanyak istighfar? Beliau menjawab, ma qultu min indi syai'an, innallaha ta'ala yaqulu fi suratin Nuh. Aku tidak mengatakan sesuatu pun dari diriku. Sesungguhnya Allah berfirman dalam surat Nuh, yang artinya seperti tersebut di atas tadi, yaitu maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabb kalian, karena sesungguhnya Dia adalah Sang Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepada kalian dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anak kalian, dan mengadakan untuk kalian kebun-kebun, serta mengadakan pula di dalamnya untuk kalian sungai-sungai. Quran surat An-Nuh, Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jika demikian kehebatan istighfar serta begitu besar dan luas pengaruhnya dalam kehidupan manusia, maka tampak bagi kita bahwa tidak seorang pun yang tidak membutuhkan istighfar. Bahkan Rasulullah SAW yang mulia setiap harinya beristighfar 70 kali. Sebagaimana beliau SAW menjelaskan dalam sabda beliau, hadis riwayat Bukhari nomor 6307, wallahi inni astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksara min sab'ina marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah lebih dari 70 kali dalam sehari. Beliau yang sudah dijamin masuk surga, dosa-dosanya yang terdahulu maupun yang akan datang sudah diampuni, termasuk makhluk yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ternyata sedemikian banyak dalam keseharian beliau memohon ampunan atas dosa-dosa itu. Kita sebagai umat Muhammad SAW yang tidak dijamin untuk masuk surga, tidak dijamin diampuni dosa-dosa kita, tentunya kita lebih butuh untuk beristighfar minimal 70 kali lah dalam sehari kita beristighfar. Setiap habis sholat, setiap jalan kaki, ataupun pergi kemana, dalam hati kita beristighfar. Insya Allah pertolongan Allah akan senantiasa kita dapatkan dalam keseharian kita. Nabi SAW memberikan motivasi, man aksara istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhaiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Yang artinya, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah merubah setiap kesedihannya menjadi kegembiraan. Allah Ta'ala memberikan solusi dari setiap kesempitannya dan kesulitannya, dan Allah anugerahkan rezeki dari jalur yang tiada disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dengan demikian, apapun kesulitan kita, apapun kesedihan yang kita rasakan, apapun kegundahan yang menghantui kita, maka solusinya adalah memperbanyak istighfar. Bahkan dalam urusan dunia, kemiskinan, dan belum adanya keturunan, maka jalan keluarnya adalah memperbanyak permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Tentu hal ini disertai usaha dan doa kepada Allah Ta'ala. Semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang bisa mengisi dan memenuhi detik-detik sisa hidup kita dengan memperbanyak istighfar dan memohon ampunan atas semua kesalahan dan dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Amin.
Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Masyiral muslimin rahimahullah, khotbah kedua ini hanya untuk menekankan bahwa sungguh rugi orang yang tidak membasahi lisannya dengan istighfar. Sungguh rugi manusia yang tidak sibuk menggugurkan dosa-dosanya dengan istighfar. Sungguh rugi Bani Adam yang tidak berusaha meninggikan derajatnya dengan istighfar. Sementara waktu terus bergulir, zaman terus berganti, yang pergi tidak akan pernah kembali, umur terus bertambah, pertanda ajal semakin dekat, sampai akhirnya pintu taubat ditutup rapat. Istighfar adalah solusi dari semua problem dan masalah yang kita hadapi, bahkan salah satu sumber kebahagiaan yang kita idamkan. Akan tetapi perlu diingat, tidak semua istighfar bermanfaat bagi pelakunya. Istighfar yang bermanfaat yaitu istighfar permohonan ampun yang jujur, yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam, yang betul-betul menyesali perbuatan dosanya. Istighfar dengan lisan lalu disetujui oleh sanubari, seraya bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosa, serta dibuktikan dengan anggota badan dengan berhenti dari segala kemaksiatan. Istighfar model inilah yang bakal bisa menjadi sebab bebasnya kita dari segala kesedihan dan kesempitan, bahkan mengundang rezeki dari Allah Ta'ala melalui jalur yang tiada kita sangka-sangka. Semoga kita dianugerahi Allah hidayah, taufik, dan kekuatan untuk menjadi hamba-hambanya yang pandai mempercepatnya istighfar dengan penuh kejujuran, sehingga kebahagiaan dan kenikmatan senantiasa meliputi kita di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa